Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam sesi kuliah statistik penelitian pada pokok bahasan analisis komparatif. Kita akan menggunakan teknik analisis TESTI atau Student T. TESTI adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua buah mean sampel dari dua variabel yang akan dikomparatifkan. TESTI dikembangkan oleh William Seligos, seorang konsultan statistik Irlandia pada tahun 1915. Ia menggunakan nama samaran student dan huruf T pada istilah TESTI, sehingga TESTI juga dikenal dengan istilah Student T. Jenis data penelitian yang bisa dianalisis menggunakan TESTI adalah data kontinu atau data rasio interval. Bila jenis data penelitian yang akan dikomparatifkan dalam bentuk data ordinal, maka data tersebut harus diubah dulu menjadi data interval. Kesalahan analisis data penelitian sering terjadi pada data mentah hasil scoring instrumen, di mana data langsung dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik, padahal data yang dihasilkan adalah data ordinal. Jadi nanti kalau data yang akan dikomparatifkan dalam bentuk data ordinal, silakan diubah dalam bentuk data interval. Misalnya menggunakan teknik yang digunakan oleh Stargate. Mengubah data ordinal menjadi data interval nanti silakan dibaca dalam buku analisis item instrumen yang ditulis oleh Hartono, penerbit Zanava Publishing. Ini bukunya. Penggunaan TESTI dapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah TESTI untuk sampel kecil dan sampel besar yang berkorelasi. Tadi sudah dijelaskan apa perbedaan sampel berkorelasi dan sampel tidak berkorelasi. Kemudian yang kedua adalah TESTI untuk sampel kecil dan sampel besar yang tidak berkorelasi. Oleh karena itu nanti kita akan membahas 4 teknik analisis TESTI. Pertama adalah TESTI untuk sampel kecil, di mana sampelnya saling berkorelasi. Yang kedua, sampel besar, di mana sampelnya berkorelasi. Yang ketiga, teknik analisis TESTI untuk sampel kecil, di mana sampelnya tidak berkorelasi, dan sampel besar, di mana sampelnya tidak berkorelasi. Atau dengan kata lain, teknik analisis TESTI terbagi dua, yaitu yang pertama adalah TESTI untuk sampel yang berkorelasi, terdiri dari sampel kecil, di mana jumlahnya kurang dari 30. Kemudian yang kedua adalah sampel besar, di mana jumlah respondennya lebih atau sama dengan 30. Kemudian yang kedua adalah teknik analisis TESTI untuk sampel yang tidak berkorelasi, terdiri dari TESTI untuk sampel kecil, di mana jumlah subjeknya kurang dari 30, dan TESTI untuk sampel besar yang tidak berkorelasi, di mana jumlah respondennya sama dengan 30 atau lebih dari 30. Koefisien TESTI nanti simbolnya adalah TO, singkatan dari T observasi. Angkanya dapat bertanda positif dan juga bisa bertanda negatif. Namun, tanda negatif bukanlah tanda aljabar, sehingga tidak mempengaruhi interpretasi yang akan digunakan.
Cara memberikan interpretasi terhadap TO adalah dengan merumuskan hipotesa alternatif yang menyatakan ada perbedaan dan hipotesis 0 H0 menyatakan tidak ada perbedaan. Hipotesis yang akan kita gunakan adalah setelah hipotesis dibuat, kemudian koefisien TO sudah didapatkan, maka hipotesa tersebut diuji, diinterpretasikan dengan prosedur menghitung df dulu, degrees of freedom-nya atau dB, ini dB atau derajat kebebasan. Lalu dengan besarnya df atau dB tersebut berkonsultasi dengan tabel nilai T. Nanti bisa dilihat pada lampiran 5. Maka hasilnya nanti disebut dengan T-tabel. Selanjutnya membandingkan antara T0 dan T-tabel. Bagaimana kita menentukan H0 ditolak atau diterima? Maka kaidah yang harus diikuti adalah ini. Yang pertama, bila T observasi sama dengan atau lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Ini berarti ada perbedaan yang signifikan. Ini kaidah yang harus dibaca dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan kita melakukan uji hipotesis, menolak atau menerima hipotesis. Kemudian yang kedua, kaidah yang harus kita ingat adalah bila T observasi lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis 0 H0 diterima, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi kalau yang pertama ada perbedaan, yang kedua tidak ada perbedaan. Selanjutnya kita akan melakukan teknik analisis testi untuk sampel-sampel yang berkorelasi. Kita akan menggunakan teknik analisis testi untuk sampel kecil di mana N kurang dari 30, di mana sampelnya berkorelasi. Rumusnya adalah ini. TO sama dengan sigma D per N per SD D per akar N kurang 1. Misalnya dalam suatu kegiatan penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan, penggunaan metode Iqra dalam mengajarkan baca Al-Quran dibandingkan dengan metode Baghdadiyah. Dari 10 orang anak TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, kita ambil 10 sebagai contoh. Penelitian yang sesungguhnya tentu bisa lebih dari 100. Sebelum digunakan metode Iqra, telah dilakukan pre-test untuk mengetahui kemampuan baca Al-Quran dengan menggunakan metode Baghdadiyah. Dan proses setelah digunakan metode Iqra dan post-test setelah digunakan metode Iqra. Setelah diuji kemampuan baca Al-Quran dari 10 orang anak TPA tersebut, hasilnya adalah sebagai berikut. Ini adalah skor kemampuan baca Al-Quran dengan menggunakan metode Baghdadiyah dan metode Iqra. Ini datanya Adi sampai Joni. Analisis statistik dilakukan untuk menguji hipotesis 0 yang menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan baca Al-Quran dengan menggunakan metode Baghdadiyah dan metode Iqra. Proses analisis statistik dengan testi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung harga T observasi. Jadi kita menyiapkan tabel perhitungan seperti ini. Ini nama anak yang diuji menggunakan metode Baghdadiyah,
dan ini menggunakan metode Iqra. Metode Baghdadiyah ini adalah metode yang dulu cara belajar Al-Quran dengan mengeja. Misalnya alif date A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Jadi metode mengeja. Sedangkan metode Iqra ini termasuk metode baru. Dari data mentah ini, dari data yang diperoleh dari instrumen pretest dan posttestnya, ditambah dengan kolom D, yaitu metode Baghdadiyah dikurangi dengan skor metode Iqra. 60 dikurangi 65 hasilnya min 5. 50 dikurangi 60 hasilnya min 5. Begitu seterusnya sampai selesai, kemudian dijumlahkan ke bawah, hasilnya adalah min 53, yaitu sigma D. Nah, ini kalau kita balik metode Iqra-nya di sini, metode Baghdadiyahnya di sini, hasilnya pasti positif. Kemudian kolom berikutnya adalah D pangkat 2, yaitu mengkuadratkan kolom D. Jadi ini min 5 dikali min 5, 25, min 5 kali min 5, 25, min 8 kali min 8, hasilnya 64. Jadi walaupun dibalik, tandanya negatif atau positif, maka pada D pangkat 2, hasilnya semuanya akan bertanda positif. Lalu dijumlahkan dari 25 sampai 64, kemudian totalnya adalah 365. Ini adalah sigma D pangkat 2. Maka dari tabel ini kita peroleh N sama dengan 10, sigma D min 53, dan sigma D pangkat 2 365. Langkah selanjutnya adalah menghitung standar deviasi perbedaan skor dari kedua variabel. Dengan rumus, ini rumusnya, SDD sama dengan akar sigma D pangkat 2 per N dikurang dalam kurung sigma D per N pangkat 2. Masukkan angka-angkanya ini. Masukkan. Kemudian diperolehlah standar deviasi adalah 2,9. Selanjutnya, substitusikan ke dalam rumus. Ini rumusnya. TO atau T observasi sigma D per N per dalam kurung SDD per akar N kurang 1. Masukkan angka-angkanya. Kemudian setelah masuk semua, terakhir diperolehlah min 5,3 bagi 0,967. Ini adalah T observasi atau T hitung sebesar min 5,481. Langkah selanjutnya adalah memberikan interpretasi terhadap T observasi. Yang pertama adalah menentukan DF. DF adalah derajat kebebasan atau degrees of freedom, N dikurang 1. N-nya ada 10, kemudian dikurang 1 sama dengan 9. Kemudian yang kedua, berkonsultasi pada tabel nilai T, lihat lampiran 5, di mana dengan DF 9 diperoleh harga kritik T atau T tabel adalah pada taraf signifikan 5% 2,26, pada taraf signifikan 1% 3,25. Ini adalah tabel nilai T untuk taraf signifikan 5% dan 1%. Kolom pertama ini adalah DF 1 sampai 1000. Ini adalah tabel nilai T untuk taraf signifikan 5% dan 1%. DF atau DB-nya 1 sampai 1000.
Ini 1 sampai 23, dilanjutkan 24 sampai 1000. DF yang kita cari adalah 9, ini dia 9. Kemudian 5%, 9 adalah 2,26, 1% 3,25. Perlu kami ingatkan lagi bahwa angka 5% ini menunjukkan bahwa apabila kita menggunakan angka 2,26, tingkat kesalahan dalam analisis adalah 5%, tingkat kebenarannya 95%. Apabila kita menggunakan angka 1%, 3,25, maka tingkat kesalahannya 1% dan tingkat kebenarannya 99%. Apa pertimbangan kita menggunakan 5% atau 1%? Pertimbangannya adalah faktor resiko. Apabila risiko sebuah penelitian sangat besar, misalnya penelitian eksak, penelitian kedokteran, penelitian medis yang menyangkut nyawa manusia, maka gunakan 1%. Tapi untuk penelitian sosial, penelitian pendidikan, di mana faktor resikonya tidak begitu berat, tidak begitu besar, maka boleh menggunakan 5%. Jadi pertimbangan kapan menggunakan 1% dan 5% adalah faktor resiko. Langkah selanjutnya adalah membandingkan T observasi dengan T tabel. Berpedoman pada ketentuan ini, bila TO sama atau lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan. Yang kedua, apabila T observasi lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, dari T observasi sebesar 5,481 lebih besar dari T tabel, baik pada taraf signifikan 5% maupun pada taraf signifikan 1%, di mana 1% 3,25, 5% 2,26. Oleh karena itu H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti yang diterima adalah HA, berarti ada perbedaan yang signifikan. Apa kesimpulan dari uji hipotesis ini sekaligus menjadi kesimpulan hasil penelitian? Yaitu ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan baca Al-Quran anak TPA dengan menggunakan metode Baghdadiyah dan menggunakan metode Iqra. Perbedaan min menunjukkan bahwa metode Iqra lebih baik dibandingkan dengan metode Baghdadiyah. Jadi kita juga harus menghitung nilai rata-ratanya. Kalau memang terdapat perbedaan, maka perbedaan itu ditunjukkan dari besarnya nilai rata-rata. Nilai rata-rata yang tinggi menunjukkan metode tersebut lebih baik dibandingkan nilai rata-rata yang metodenya lebih rendah. Oleh karena itu, rekomendasi hasil penelitian adalah untuk meningkatkan kemampuan baca Al-Quran anak TPA, maka kepada guru-guru TPA disarankan menggunakan metode Iqra, supaya kemampuan membaca Al-Quran anak-anak taman pendidikan Al-Quran bisa lebih cepat dan lebih baik. Demikian kira-kira contoh bagaimana kita melakukan analisis komparatif dengan menggunakan TESTI
di mana sampelnya adalah sampel kecil, jumlah responden, jumlah sampel kurang dari 30. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya terkait dengan testi sampel besar di mana di antara sampelnya saling berkorelasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.